Evaluasi reformasi birokrasi dan Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022. Keselarasan RPJMD Kota Tasikmalaya dengan Renstra DPM PTSP. DPM PTSP Kota Tasikmalaya melaksanakan misi yang kedua, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, dengan tujuan yang keempat, yaitu menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dan sasaran yang keempat, meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa, dengan indikator sasaran adalah nilai investasi daerah. Dan melaksanakan program ke-8, yaitu program peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan indikator sasaran capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP. Tujuan yang pertama, terwujudnya pengembangan investasi di daerah yang berkelanjutan dengan indikator sasarannya nilai investasi daerah, yaitu capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP. Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya nilai investasi di daerah secara berkelanjutan. Indikator sasaran nilai investasi daerah dilaksanakan melalui program yang pertama, program pengembangan iklim penanaman modal, dan yang kedua, program promosi penanaman modal. Untuk mencapai sasaran yang kedua, meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan dengan indikator sasaran capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP diwujudkan melalui program 1. Program pelayanan penanaman modal. 2. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 3. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Selanjutnya, DPM PTSP Kota Tasikmalaya juga melaksanakan misi yang kelima, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan tujuan yang ke-8, yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme berbasis teknologi informasi. Dengan sasaran yang ke-15, yaitu meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Indikator sasarannya adalah indeks kepuasan masyarakat, dan program yang ke-20 yaitu program Tasik Layanan Prima, profesional, responsif, inovatif, memuaskan, dan akuntabel, dengan indikator sasaran cakupan IKM perangkat daerah. Selanjutnya, sasaran yang ke-16 yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dengan program ke-21 yaitu program peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan dan aparatur, dengan indikator sasaran adalah cakupan nilai evaluasi Sakip perangkat daerah. Untuk tujuan yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Indikator sasarannya adalah capaian IKM perangkat daerah dan capaian Sakip perangkat daerah. Dan sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Indikator sasarannya adalah capaian IKM perangkat daerah dan capaian Sakip perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintah daerah.
Indikator kinerja utama IKU DPM PTSP Kota Tasikmalaya tahun 2020. Ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya nomor 800/1335/Sekretariat/2020. Yang pertama, sasaran meningkatnya nilai investasi di daerah secara berkelanjutan. Indikator kinerja utamanya adalah nilai investasi daerah, satuannya miliar. Yang kedua, meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan. Indikator kinerja utamanya capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP, satuannya persen. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja utamanya capaian IKM perangkat daerah dan capaian Sakip perangkat daerah, satuan kategori atau poin. Capaian kinerja DPM PTSP tahun 2020. Nilai investasi daerah. Target 200, realisasi 422 dalam rupiah _ miliar. Kemudian capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP, target 100%, realisasi 100%. Capaian IKM perangkat daerah kategori poin. Target 87 kategori baik. Realisasi 78,23 kategori baik. Kemudian capaian Sakip perangkat daerah kategori poin. Target 70 kategori baik. Realisasi 71,83 kategori BB. Identifikasi permasalahan kinerja tahun 2020. Permasalahan 1. Pandemi COVID-19 berdampak pada tidak dilaksanakannya promosi investasi, sehingga program promosi investasi tidak berjalan optimal. 2. Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 masih belum memenuhi poin yang ditargetkan. Rencana tindak lanjut. 1. Optimalisasi promosi investasi dengan teknologi informasi melalui media sosial, cetak, website. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan mall pelayanan publik. Rencana kinerja DPM PTSP tahun 2021. IKU dan target kinerja tahun 2021, sasaran strategisnya meningkatnya nilai investasi di daerah secara berkelanjutan dengan indikator kinerja utama nilai investasi daerah, target 250 miliar. Yang kedua, sasaran strategis meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan. Indikator kinerja utamanya capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP, target 100%. Dan yang ketiga, sasaran strategisnya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama capaian IKM perangkat daerah, target baik dengan poin 89, dan yang kedua capaian Sakip perangkat daerah dengan poin 73 dengan kategori BB. Program kerja DPM PTSP tahun 2021. Program kerja 1. Program pengembangan iklim penanaman modal. Indikator kinerjanya persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya, target 50%. Yang kedua, program promosi penanaman modal. Indikator kinerjanya nilai investasi daerah, target 250 miliar. Program kerja pelayanan penanaman modal. Indikator kinerjanya capaian penerbitan perizinan terpadu tepat waktu sesuai SOP, target 100%. Program kerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Indikator kinerjanya persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal, target 5%. Program kerja pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Indikator kinerjanya persentase pengelolaan basis data potensi investasi dan perizinan sesuai SOP, target 100%.
dan program kerja penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator kinerja capaian IKM dan SAKIP perangkat daerah, target baik 89 dan BB 73. Komposisi anggaran DPM PTSP tahun 2021. Pagu anggaran DPM PTSP tahun 2021 sebesar 11.327.346 rupiah, terdiri dari 1. Untuk program pengembangan iklim penanaman modal sebesar 1%, kemudian untuk program promosi penanaman modal 3%, untuk program pelayanan penanaman modal 24%, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4%, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 2%, dan untuk program penunjang urusan pemerintah daerah 66%. Program kegiatan subkegiatan DPM PTSP tahun 2021. 1. Program pengembangan iklim penanaman modal. Kegiatannya pembuatan peta potensi investasi kabupaten kota. Subkegiatannya penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten kota dengan rencana pagu Rp145.100.000. Yang kedua, program promosi penanaman modal. Kegiatannya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dengan subkegiatannya pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten kota dengan rencana pagu anggaran Rp289.220.500. Yang ketiga, program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dengan subkegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non-perizinan penanaman modal, dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp2.685.765.000. Dan yang keempat adalah program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dengan subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan rencana pagu anggaran Rp448.662.000. Selanjutnya, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota dengan subkegiatan pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp194.220.000. Dan yang terakhir adalah program penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan yang pertama perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Yang kedua, administrasi keuangan perangkat daerah. Yang ketiga, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Yang keempat, administrasi pendapatan daerah, kewenangan perangkat daerah. Yang kelima, administrasi kepegawaian perangkat daerah. Yang keenam, administrasi umum perangkat daerah. Yang ketujuh, pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah. Yang kedelapan, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Yang kesembilan, pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah penataan organisasi dengan rencana pagu anggaran sebesar Rp7.359.846. Inovasi.
Inovasi yang telah dilakukan oleh DPM PTSP Kota Tasikmalaya, yang pertama, pembangunan sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dengan online submission system. Dan yang kedua, pengintegrasian seluruh sistem pelayanan pada outlet mall pelayanan publik. Demikian paparan dalam rangka evaluasi reformasi birokrasi dan sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Terima kasih.